Gue bilang juga apa ya saudara semuanya, walaupun kita mendapatkan katalis positif ya dari laporan Bank Indonesia hari ini mengatakan bahwa ada peningkatan sebesar 3,8 miliar US dollar dari cadangan devisa Indonesia ya, cadangan devisa kita naik dari bulan sebelumnya di Oktober itu kita punya cadangan devisa sebesar 130,2 miliar US dollar. Untuk akhir November ini mendapat kenaikan 3,8 miliar US dollar menjadi cadangan devisanya menjadi peningkatannya menjadi 134 miliar US dollar. Cadangan devisa yang naik ini antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak ya dan pajak dan jasa-jasa ya serta penerimaan devisa dari sektor minyak gas, sektor-sektor energi, batu bara dan ada banyak penempatan dana hasil ekspor yang kembali ke Indonesia karena mendapat sedikit ancaman dari pemerintah ingin supaya mereka harus menarik dana dan parkir di Indonesia. Tetapi kita perlu ketahui bahwa ini kebijakan itu tidak bisa berlangsung lama karena kita menganut ingat adalah sistem devisa bebas. Jadi semua orang ya semua investor berhak untuk menempatkan dana di mana saja di negara mana saja yang bisa menguntungkan bagi mereka yang punya nilai tambah dari tingkat suku bunga yang tinggi yang menguntungkan mereka. Dan juga mereka kecenderungannya karena mereka menempatkan dana di tempat negara di mana karena selain mereka ekspor, kandungan import mereka juga tinggi, sekitar 70%. Biasanya begitu. Jadi daripada fluktuasi nilai tukar rupiah kita yang tidak stabil, maka itu sangat mempengaruhi dari margin keuntungan mereka. Nilainya akan jatuh, mereka akan membelanja barang impor dengan harga yang lebih tinggi dan mempengaruhi keuntungan mereka di sini. Nah, ini jadi kondisi-kondisi kebijakan seperti ini tidak bisa akan bertahan lama dan ini hanya sementara ya. Posisi cadangan devisa kita ini memang yang sekarang ini memang sudah bisa untuk kondisi yang 134 miliar ini menurut Bank Indonesia itu setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor barang-barang ke Indonesia atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi cadangan devisa ini sudah cukup untuk 5,8 bulan untuk membiayai impor dan untuk membayar utang-utang luar negeri pemerintah. Dan juga kalau dikatakan sudah berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Begitu menurut data dari Bank Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa kondisi sekarang ini memang karena indeks US dollar lagi melemah, lagi jatuh. Maka memang ada kecenderungan ada US dollar itu keluar, tetapi kalau melihat dari pergerakannya, dari statistik, dari chartnya bahwa US dollar itu akan kembali menguat. Resesi itu, angin resesi itu sudah mulai datang di negara-negara maju, di Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, China, dan itu sudah kelihatan. Dan tahun ini diprediksikan, ya saya prediksi tahun ini, ya ingat bahwa benar-benar apa yang sudah dikatakan dari tahun lalu bahwa market crash ya, kejadian luar biasa, kejatuhan pasar keuangan dunia itu terjadi di tahun 2022. Nah, ini menunjukkan tanda-tandanya di akhir tahun ini. Dan Anda harus lihat bahwa rupiah kita sudah sangat fluktuatif sekali ya, pergerakannya. Setelah beberapa minggu yang lalu mengalami penguatan yang cukup sampai ke 340 dan kembali lagi ke penguatan yang cepat ke 3600. Saya sudah katakan kepada Anda sebelumnya di konten saya sebelumnya bahwa mimpi kalau rupiah bisa di bawah 15.000 dan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena saya sebelumnya sudah mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi angka di bawah 15.000 rupiah. Kecenderungan akan menuju
otw ke 18.000 yang sudah sering saya katakan itu. Dan tanda-tandanya sudah sangat kelihatan. Walaupun ada katalis positif, berita positif, cadangan devisa kita bertambah, tetapi rupiah kita tetap melemah saja. Dan hari ini, tanggal 7 Desember 2022, indeks harga saham gabungan jatuh 1% di sesi pertama dan sesi kedua. Sudah menunjukkan bahwa tren kejatuhan pasar resesi itu terjadi. Tidak berita-berita yang cadangan devisa bertambah, misalnya nanti inflasi menurun, itu sudah tidak pengaruh lagi. Yang pengaruh yang paling besar adalah kejadian di negara-negara maju Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, China. Karena resesi sudah melanda mereka dan kita akan mengalami dampaknya. Dampak dari penerimaan negara akan berkurang, ekspor itu akan menurun, ya. Itulah dampak yang akan kita alami dan kita akan mendapatkan dampak yang sangat parah nanti, utang kita. Dalam kita penerimaan berkurang, ya, kita bagaimana kita membayar utang? Sedangkan kita membutuh dana yang besar untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023, ya. Tentunya kita juga harus menjual surat berharga negara, obligasi, supaya kita mendapatkan dana untuk membiayai APBN. Sedangkan tren suku bunga negara-negara maju, ya, tren suku bunga The Fed itu makin tinggi, maka itu membuat daya tarik untuk dana capital outflow itu ke sana. Ini logikanya, ya. Karena tanggal 13-14 Desember ini, keputusan dari Federal Open Market Community sudah bisa dipastikan akan menaikkan suku bunga lagi 50 basis point. Jadi suku bunga Amerika sekarang yang sudah 4% menjadi 4,50%. Sedangkan Bank Indonesia suku bunga BI rate masih di 5,25%. Jadi selisih sangat tipis sekali, ya. Cuma 0,75%, maka capital outflow itu pasti keluar. Di akhir tahun ini tidak ada yang namanya Bursa Efek Indonesia, ya, bursa indeks harga saham gabungan atau di bursa saham Indonesia terjadi window dressing. Tidak ada. Dan itu di dunia tidak ada yang namanya window dressing. Santa Claus Rally dan window dressing tidak ada. Bursa dunia, saham dunia kecenderungan mengalami penurunan dan menuju ke resesi di kuartal pertama. Jadi selama turun terus sampai ke kuartal pertama 2023. Inilah informasi yang saya berikan kepada Anda semuanya. Maka saham, karena sudah kita melihat bahwa di bursa Nasdaq, saham-saham sektor teknologi, Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, dan lain-lain itu mengalami penurunan yang tajam dan berdampak, ya, sebelum di kita saham-saham teknologi seperti saham yang punya kapitalisasi paling besar sektor teknologi yang sudah menjadi kebanggaan, ya, unicorn idola, ya, yang telah membuat investor mereka sudah kaya raya sudah pergi, ya, seperti menjual sahamnya dengan harga yang luar biasa tingginya, disulap di markup tinggi, ya. Kasihan aja Anda investor publik yang membeli di harga IPO. Hari ini sudah 107. Apa yang sudah saya katakan, ya, di bulan Juni bahwa gocap itu pasti terjadi dan tinggal 100 meter lagi sampai ke harga gocap. Dan kalau sudah sampai di harga gocap, Anda meratap tangis air mata darah. Karena itu akan bertahun 1 tahun gocap abadi di harga 50. Karena jangan Anda pikir bahwa suku bunga ini akan berhenti di angka 5%, ya. Suku bunga akan berhenti sementara, stuck di angka 5%. Tetapi inflasi tidak turun. Inflasi tidak turun, inflasi Amerika tidak turun ke angka 2%, maka suku bunga kembali naik lagi. Maka saham-saham sektor teknologi itu mungkin di pasar negosiasi ada yang menawarkan GoTo di harga 25 perak, 30 perak, ya, bahkan 10 perak. Bisa terjadi. Jadi kalau Anda masih tidak
menguangkan itu sekarang, ya risiko tanggung penumpang. Ini aja saran, tidak usah percaya kalau tidak mau percaya, oke? Itulah yang akan terjadi nanti. Jangan menganggap semuanya itu baik-baik saja terus. Ya, analis-analis selalu mengatakan itu karena mereka punya kepentingan supaya investor itu jangan lari, tetap saja melakukan transaksi walaupun kondisi buruk itu sudah akan nanti terjadi. Katalis positif, bukti hari ini cadangan devisa bertambah. Kenapa dolar rupiah kita melemah? Anda harus berpikir pakai logika. Cadangan devisa kita bertambah, seharusnya dolar rupiah kita menguat. 134 miliar US dollar, seharusnya di bawah 15.000. Dana hasil ekspor sudah kembali, seharusnya positif. Indeks harga saham gabungan juga harusnya positif, bukan merah 1%. Karena itu lagi saya katakan, mau bagus apa ekonomi kita, sebagus-bagus apa angka-angkanya, kita ini sangat tergantung dari barometernya ekonomi dunia. Itu dari dulu, dari sejak saya mengenal dunia keuangan ini tahun 1998 sampai dengan detik ini, tetap kita itu punya patokan dari negara-negara maju. Amerika Serikat, ya, Uni Eropa, ya, Jepang, China. Kalau mereka itu sakit, kalau tidak ada dalam logikanya, kalau bursa saham Amerika Serikat itu, bursa Wall Street itu anjlok merah, kita hijau-hijau sendiri, positif. Logika di mana? Jadi jadi tidak usahlah Anda dengan data-data yang bagus-bagus, buktinya juga sana merah, sini harus merah. Itu aja logikanya. Jadi yang Anda sebagai pegangan, sebagai investor, hanya Anda melihat data-data ekonomi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lain-lain. Tidak perlu Anda lihat data ekonomi di sini. Mau sini bagus pun tetap Amerika jelek, kita kena dampaknya. Investor keluar, men. Kita sangat tergantung. Ya buktinya. Dan suku bunga kita itu masih rendah. Selisih tipis dengan US dollar. Ya, capital outflow. Tunggu saja, ini sudah pergerakannya sudah cepat. Saya melihat kemarin dari 300 jadi 600. 15.300 jadi 600. Hati-hati. Jangan sampai pergerakannya dalam satu hari 1.000. Maka 18.000 itu dalam satu minggu pun nyentuh. Bisa saja terjadi 18.000 dolar rupiah. Jadi kalau dolar, saya kasih tahu kepada Anda, jangan Anda ragu-ragu. Ya, kalau dolar rupiah yang sudah di dalam konten saya sebelumnya, ya, itu tidak mungkin lagi di bawah 15.000. Jadi kalau ada harga yang menguat sedikit, itu kesempatan Anda harus beli, investasi. Jangan Anda kehilangan momen itu. Maka akan kembali lagi melemah. Dolar akan naik lagi dan rupiah akan melemah lagi ke 18. Semuanya tujuannya ke 18.000. Anda bisa lihat bahwa indeks dolar lagi turun, seharusnya rupiah kita menguat, tetapi melemah. Itu sinyalnya, Anda harus tahu itu. Apalagi kalau indeks dolarnya menguat, tambah terperosok itu rupiah. Begitulah analisanya. Jadi tahun ini, Desember ini, tidak ada yang namanya Santa Claus rally, ya, artinya ada bursa saham itu hijau-hijau terus, ya. Tidak ada window dressing juga, karena menuju ke resesi sampai Maret 2023. Begitulah ciri-cirinya, karena kita sudah melihat bahwa katalis dari pertumbuhan ekonomi adalah harga minyak dunia. Dan harga minyak dunia sudah kembali jatuh lagi. Itu menunjukkan bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang besar. Sebelum terjadi, saya kasih tahu Anda hati-hati. Jangan Anda pikir di bursa saham ada Santa Claus Larry, ada window dressing. Cepat keluar. Ini tanda-tandanya, sinyalnya sudah kelihatan. Jangan Anda pikir bahwa ada cadangan devisa kita bertambah. Itu dalam portofolio. Saya kasih tahu ya. Cadangan devisa kita kalau dalam bentuk hanya portofolio, penempatan dana, ya, karena penempatan dana
sisa hasil ekspor dan penerimaan-penerimaan negara. Dalam sekejap pun mereka bisa pindahkan dana itu. Maka dolar akan langka dan dolar rupiah kita akan melemah. Kecuali ada investasi asing yang masuk. Ada foreign direct investment yang masuk menanam di sini, maka itu sulit untuk dolar rupiah kita melemah gitu. Kalau cuma investasi portofolio ya, atau penempatan dana di bank, itu dalam sekejap pun bisa lenyap keluar kalau ada terjadi sesuatu dengan negara-negara di sana, Amerika, Eropa, dan lain-lain. Kalau mereka terjadi benar-benar resesi, ya pasti dampaknya, dampak psikologisnya, mereka akan itu obligasi mereka tuh akan naik tinggi-tingginya yieldnya, maka dalam sekejap pun rupiah kita akan melemah. Jadi ini saya kasih tahu kepada Anda supaya Anda jangan, saya kasih tahu kisi-kisinya bahwa ini kejadian ke 18.000 tuh sudah makin dekat. Ya, tanda tanya kelihatan kan? Ada katalis positif, tetapi rupiah tetap melemah dan indeks harga saham gabungan tetap turun 1%. Karena tidak mampu berita positif untuk mengangkat itu kan. Berita di sana, Amerika, Uni Eropa, China, Jepang, itulah yang punya dampak ke sini. Oke. Semoga Anda mengerti, Anda paham, dan makin hari makin stay dengan channel ini. Anda punya wawasan yang besar tentang pasar. Anda cerdas di pasar. Oke, sukses untuk Anda. Anda juga perlu harus solusi yang sudah saya katakan itu. Dan satu lagi yang paling penting adalah yang saya katakan, kalau kondisi resesi, Anda tidak bisa trading di saham. Usaha pun juga akan makin sulit karena daya beli menurun. Kecenderungan kalau rupiah kita melemah, ya biaya impor tinggi, maka perusahaan mengurangi produksi, ya. Sedangkan penerimaan ekspor kita juga berkurang, maka banyak sekali ada dampak dari perusahaan-perusahaan yang akan gulung tikar, tutup, PHK, perampingan karyawannya, maka daya beli semakin menurun. Maka Anda berbisnis ya, sampai Anda ke bisnis yang paling kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah pun akan ya mengalami hambatan. Ya, akan Anda sulit karena daya belinya yang berkurang. Maka bisnis bukan membaik tapi makin sulit, banyak persaingan, dan Anda kue yang Anda rebutkan banyak orang dan daya beli menurun, maka otomatis bisnis pasti menurun. Anda usaha pun susah untuk Anda mendapatkan laba yang besar, kecenderungan ya begitu-begitu saja, ya. Tidak menguntungkan karena ada ketidakpastian ekonomi. Maka yang paling menguntungkan adalah yaitu tadi saya katakan, trading futures di futures market. Kondisi buruk pun Anda bisa mendapatkan, justru di kondisi buruk itu yang tidak bisa Anda dapatkan di tempat lain, Anda bisa dapatkan di futures market. Kenapa bisa begitu? Email saya di bawah ini, saya sudah sediakan email saya di bawah ini. Anda email saya jelasin kenapa itu kepada Anda sejelas-jelas detail-detailnya. Jangan di sini, tapi di email. Karena di email adalah saringan, siapa-siapa saja yang mau. Kalau Anda mau, pasti Anda email saya, dan saya akan jelasin kepada Anda. Oke? Dan juga kalau Anda sudah mengerti itu futures trading, tetapi masih salah. Salahnya di mana adalah Anda masih trading di broker-broker yang kagak jelas. Ini aturan pemerintah dan himbauan pemerintah. Ya, saya cuma menyampaikan kepada Anda tidak mau dengar, tidak mau percaya, urusan Anda. Kalau Anda trading di broker-broker yang bukan berlisensi, diatur, diawasi oleh otoritas jasa keuangan, tidak berizin di otoritas Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, ya sudah, urusan Anda nanti kalau terjadi sesuatu, Anda tidak akan dibantu. Ini kata BAPEPTI. Ya, Anda akan tidak dibantu karena Anda tidak berizin. Itu urusan Anda dengan perusahaan itu. Nah, pengalaman saya, perusahaan-perusahaan model begitu, ya kenapa dia tidak mau, logika aja begini, kalau memang dia menjalankan usaha yang benar, ya harusnya dia ikut aturan dong. Seperti perusahaan-perusahaan broker yang banyak yang beri izin, seperti yang nanti saya sudah sediakan dalam link deskripsi di sini, link broker izin BAPEPTI, ya seperti perusahaan seperti ini. Kalau dia memang benar-benar niatnya benar. Kalau dia tidak berizin, berarti niatnya sudah pasti
Gak benar dong, itu logika ya. Gimana ya, kalau pengalaman saya ya ujung-ujungnya akan terjadi scam. Scam di mana? Ya paling banyak itu adalah Anda tidak bisa menarik dana Anda. Itu saja. Kalau Anda tidak percaya, lakukan dan rasakan sendiri, baru kabari saya. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasi. Sebarkan kepada semua orang supaya jangan mereka mendapatkan masalah. Karena ini krisis likuiditas, banyak masalah scam.